Mujtahid 2022 dengan semangat 45. Ayo ikut Al-Quran dan Hadis. Oleh Gus Awa, Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad. Kita umat Islam sepakat bahwa Al-Quran dan Hadis adalah rujukan utama. Allah berfirman, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa, ayat 59. Nah, sebab ini adalah kesepakatan bersama. Sekarang kita tentukan bagaimana cara untuk merujuk ke keduanya. Opsi pertama, kita ikut hasil ijtihad para ulama yang sudah ada. Opsi kedua, kita ijtihad sendiri saja. Opsi pertama dikesampingkan dulu sebab itu berarti tidak ikut Al-Quran Hadis, tapi ikut manusia. Manusia bisa saja salah, tapi Quran dan Hadis tidak. Jadi, pilih opsi kedua saja. Sekarang mari kita ikuti kisah Mujtahid 2022 dengan semangat 45 ini beserta bisikan hatinya. Al-Quran sudah ada, 30 juz plus terjemahnya. Sayangnya kitab hadis nggak kuat beli, sebab banyak sekali. Oh, bisa download saja, gratis, hanya modal pulsa, atau pakai software hadis gratisan semisal Maktabah Syamilah. Lengkap sudah. Ijtihad sekarang bisa dimulai, bismillah. Sekarang tentukan, masalah apa yang akan diijtihadi, pilih masalah sholat saja. Sebelum jelas semuanya, jangan dulu kerjakan sholat, sebab takut menyalahi sunnah. Kalau cara sholat ikut kata kiai, wah, bahaya itu. Mereka tidak maksum, tunggu hasil ijtihad dulu. Saya cari di Al-Quran, ternyata, sholat tak disebutkan tata caranya. Busyet, ternyata Al-Quran tak selengkap itu. Sekarang cari di hadis. Setelah lama dan kesasar kemana-mana akhirnya ketemu hadis berikut ini. Silakan lihat teks Arab hadisnya di layar video. Wih, panjangnya, apa maksudnya itu? Saya cari di kamus terjemah dulu, pastikan nggak salah menterjemah. Oke, selesai nerjemah, bayangin sendiri saja terjemahnya apa, males ngetiknya hehehe. Sekarang, jangan-jangan hadisnya itu doif nih. Harus selidiki dulu, jangan sampai ijtihad saya diketawain dunia. Eits, tapi apa saja kriteria hadis doif itu? Apakah kalau periwayatnya semasa, berarti mereka ketemu langsung? Apakah kalau riwayatnya memakai an, berarti nyambung? Apakah kalau pernah lupa sedikit lantas gugur hadisnya? Wah, harus belajar ilmu hadis nih. Setelah ketemu kitab ilmu hadis, busyat. Ternyata ilmu hadis itu kitabnya berjilid-jilid, itu pun para ulama banyak beda pendapat. Pilih yang mana ini? Oh, pilih salah satu pendapat saja yang menurut saya kayaknya paling bagus. Oke, sekarang sudah tahu ilmunya. Setelah beberapa bulan nggak beristirahat, dan nggak keluar rumah sama sekali, cuma baca kitab-kitab ulumul hadis, terjemahan hehehe. Kembali ke hadis sholat tadi. Saya cari profil masing-masing periwayatnya dulu, buat menentukan status riwayatnya. Di sana tertulis Abu Ashim dari Abdul Hamid bin Ja'far. Wah, harus buka kitab biografi perawi hadis nih. Masya Allah, ini siapa yang sempat-sempatnya nulis kitab biografi hingga puluhan jilid, gimana bacanya? Tenang, demi ijtihad, tetap nggak boleh mundur, saya harus cari bagaimana statusnya Abu Ashim. Ya Allah, banyak banget yang namanya Abu Ashim, ini yang mana ya? Oke, harus diteliti mana yang bersambung dengan Abdul Hamid bin Ja'far.
Setelah lama sekali, alhamdulillah ketemu juga orangnya. Ternyata keduanya nggak bermasalah. Oke, lanjut ke sanad berikutnya, dan kesulitan yang sama berulang lagi. Belum lagi ketemu nama yang profilnya diperselisihkan oleh para kritikus hadis. Ternyata masih perlu dikaji, mana yang paling benar pendapatnya. Akhirnya, alhamdulillah setelah beberapa lama tanpa istirahat, beres urusan sanad. Intinya hadis ini layak dipakai. Sekarang urusan matan, atau isi hadis. Ijtihad berlanjut. Kalimat pertama, ketika Rasul berdiri untuk sholat. Nah, dapat hasil ijtihad pertama, yaitu kalau sholat harus berdiri. Catat fatwa maha penting hasil ijtihad berdarah-darah ini. Bagaimana kalau nggak bisa berdiri ya? Wah, harus nyari hadis lain nih. Alhamdulillah akhirnya ketemu hadis lain. Teks Arab hadisnya ditampilkan di video, silakan lihat. Setelah lama berkeringat nerjemahin hadis ini kata per kata, pakai kamus terjemah, hehehe, akhirnya diketahui, di hadis ini boleh sholat dengan duduk, hanya saja dapat pahala setengahnya sholat dengan berdiri. Tapi sahih nggak hadisnya? Ini riwayat Bukhari sih, tapi apa iya saya mau taklid sama manusia bernama Bukhari yang tidak maksum itu? Kembali saya harus berdarah-darah menelusuri sanadnya dulu. Setelah berhari-hari, akhirnya ketemu hasilnya, ternyata hadisnya sahih. Memang hebat Imam Bukhari, hadisnya setelah saya teliti ternyata betulan sahih. Kembali ke matan hadis. Wah, baru nih, ternyata nggak apa-apa sholat dengan duduk. Berarti sholat berdiri hanya sunnah saja. Tapi jangan-jangan, untuk orang sakit nih. Hadisnya kan umum, nggak menyebut orang sakit, jadi ya diumumin saja. Fatwa kedua adalah, sholat dengan berdiri hukumnya sunnah, sebab Nabi tak mengharuskan berdiri. Orang-orang perlu tahu ini, bahwa mereka selama ini sudah melakukan bid'ah dengan mewajibkan orang sholat berdiri. Sebentar, ternyata ada hadis lain yang isinya begini nih, silakan lihat teks Arab hadisnya di video. Setelah berdarah-darah meneliti sanadnya, disimpulkan bahwa hadis riwayat Bukhari ini sahih lagi. Wah, dunia perlu tahu, kalau hadis Bukhari ini menurut saya adalah sahih. Isinya, Nabi memerintahkan agar sholat berdiri, kalau tak mampu berdiri, baru duduk. Loh gimana ini? Kok nggak cocok sama fatwa kedua? Apa yang harus dilakukan kalau begini? Setelah browsing ke sana kemari, ternyata kita harus belajar tata cara mengolah hadis hingga menjadi pemahaman yang utuh. Tata cara ini dijelaskan di ilmu ushul fikih. Mau bagaimana lagi? Harus belajar ilmu ushul fikih dulu deh. Wah, ternyata panjang banget bahasannya, dan bahasanya rumit. Banyak yang perlu dipikir mendalam kalau mau paham, itu pun para ulama berbeda pendapat banyak sekali, memang, manusia kerjaannya ikhtilaf terus. Setelah setahun belajar kitab-kitab ushul fikih tanpa istirahat dan tanpa beranjak dari meja belajar, akhirnya paham juga ilmu ushul fikih, meski di berbagai tempat masih bingung sebab banyaknya ikhtilaf. Sekarang kembali lagi ke hadis di atas. Ternyata fatwa kedua harus diralat, hadis yang umum harus ditahsis, dikhususkan dengan hadis umum. Itu berarti sholat wajib berdiri kecuali kalau tidak mampu. Catat fatwa kedua dari mujtahid baru ini. Tapi, apa batasan mampu atau tidaknya? Waduh, ini pertanyaan baru yang mesti terjawab. Harus dicari di hadis. Loh, ternyata kok dicari berhari-hari nggak ada ya? Ternyata hadis itu nggak lengkap. Terus gimana? Wah, butuh ilmu baru nih tampaknya. Coba belajar ilmu kaidah fikih dulu deh. Setelah berbulan-bulan tanpa istirahat,
selesai juga belajar kaidah fikih. Ternyata, kalau tak ditentukan batasannya secara eksplisit maka pakai uruf. Alhamdulillah selesai masalah ini. Tapi bagaimana batasan uruf itu? Apakah semua uruf dianggap muktabar? Dasar otak Bani Israel. Nanya terus. Boh weslah. Sekarang kembali ke hadis di awal mula tentang tata cara sholat. Kalimat pertama sudah terpecahkan dengan sukses. Sekarang ganti kalimat kedua, Nabi mengangkat tangannya hingga lurus dengan kedua bahu. Nah di sini lurusnya di depan apa di atas bahu? Yang mesti lurus itu telapaknya, atau ujung jarinya. Posisi tangannya mengepal atau tidak. Kalau tak mengepal, maka jarinya diregangkan atau tidak. Wah, banyak masalah baru yang harus diijtihadi lagi nih. Bismillah, ijtihad kita lanjutkan. Ternyata, anak sang mujtahid baru ini, yang masih TK, bertanya, "Bapak kenapa bertahun-tahun gak sholat?" "Bapak masih belajar ngangkat tangan sewaktu sholat nak," begitu jawabnya. Bapak, sholat kan gampang pak. Kata Pak Guru tinggal niat sambil baca Allahu Akbar sambil ngangkat tangan kayak gini. Kata anak TK itu sambil praktek. Si bapak langsung ingat, kalau di hadis yang dia pelajari belum ada soal niat dan takbiratul ihram. Wah, harus diijtihadi lagi nih. Sebentar nak, jangan ganggu bapak dulu. Bapak sekarang sedang berijtihad untuk memecahkan masalah penting tentang bagaimana seharusnya kita sholat secara langsung dari petunjuk Nabi. Si anak kemudian pergi ke ibunya lalu berkata, "Ma, apa bapak gila ya? Baru sadar kau nak," jawab ibunya. Di abad ke-15 Hijriah ini, tak ada satupun yang bisa kembali ke Al-Quran hadis tanpa menyusuri jalan yang sudah dibangun ulama selama berabad-abad. Ilmu hadisnya, taklid. Penentuan profil periwayat hadisnya, taklid. Ilmu usulnya, taklid. Kaidah fikihnya, taklid. Bahkan seringkali terjemahan ayat pun, taklid. Tapi dengan pedenya ada yang bilang, "Saya berijtihad langsung, tanpa ikut siapapun." Opsinya hanya ada dua. 1. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ulama yang sudah membangun dan terus menyempurnakan jalan ilmu pengetahuan agama dari masa ke masa. 2. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman diri sendiri yang bukan siapa-siapa. Kalau ulama mujtahid saja bisa salah, apalagi orang yang cuma berlagak mujtahid yang satu hadis pun gak hafal redaksi plus kajian sanadnya.